Oke, assalamualaikum teman-teman. Ya, kita kembali lagi ya ke Tarangsari. Ada satu saksi yang nanti akan kita coba mintai keterangan. Saya sudah janji akan bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan beliau nanti bisa kita minta keterangan. Oke, teman-teman, kita ikuti ya. Nah, ini teman-teman, salah satu rumah yang masih berdiri ya, saksi bisu saat terjadinya peristiwa Tarangsari. Rumah ini milik Bapak Sumardi. Bapak Mardi saat ini sudah berumur sekitar 70-an atau 80 tahun ya. Nah, rumah ini sempat dipakai oleh aparat TNI saat itu sebagai markasnya. Pada saat peristiwa, Mbah Mardi ini mengungsi karena ketakutan, karena rumah-rumah di sekitar sini yang di depan-depan kita ini semua dulu dibakar yang terbuat dari kayu. Kebetulan rumah Pak Mardi ini dahulu sudah memakai beton, batu bata, sehingga tidak bisa dibakar, namun oleh aparat TNI dipakai sebagai markas untuk menjaga lokasi ini. Lokasi ini dijaga ketat oleh aparat TNI selama hampir 20 tahun. Jadi masyarakat tidak boleh masuk ke sini. Saya pernah diajak oleh teman-teman LBH dan Kontras, juga komite semalam, mahasiswa teman-teman yang dari Lampung, untuk melakukan investigasi ke sini pada tahun 2000. Itu saya dan teman-teman masih banyak menemukan bekas peluru dan juga tulang-tulang manusia yang dibakar. Kita akan ketemu dengan Pak Mardi. Kita sudah ketemu di lokasi atau di rumahnya yang dulu menjadi markas militer pada saat peristiwa. Apa Mbah yang Mbah ketahui pada saat itu? Bahasa Jawa nggak Bapak? Sing tak weruhi peristiwa kene biyen Pak Sukiman iku mlebu rene iku nembak-nembak pelurune enek sinasar ngeneki wong mujahidin. Lah wong mujahidin terus bubar rame dadi lan gegere Sukiman kentekan peluru sikane mati ning daerah kene. Pas hari Senin, tanggal 6 masih. Masih tanggal 6-nya. Jadi teman-teman, tuh pada tanggal 6 Februari 1989 itu Kapten Sutiman beserta rombongan datang ke sini, lalu mengeluarkan tembakan. Tembakan itu ada yang nyasar mengenai salah satu jamaah, dan jamaah itu meninggal, maka terjadilah bentrok itu. Gitu ya Mbah ya. Terus selanjutnya Mbah sendiri gimana? Mobilnya gue nggak salah Pak Sukiman gue terlalu ketinggalan siji. Terus Pak Sukiman mati si Gowo yang lokasi pondok. Tapi nggak ngerti Mbah mati nih Pak Sukiman kena apa? Matinya digepuk. Oh, dipukul. Gepuk mati. Setelah itu Mbah Mati posisi di mana waktu itu Mbah? Iya, samping-samping. Apa ini karo aku yuk. Oh, di samping sini. Jadi kelihatan jelas gitu. Yo kelihatan blebleh lho rambutnya. Pada saat peristiwa itu, Mbah Mardi, Mbah Lanang dan Mbah Perempuan ini ada di samping rumah. Jadi melihat dengan mata kepala langsung peristiwa itu bagaimana gitu. Setelah Pak Kapten Sutiman kehabisan peluru, jamaah ada yang melakukan perlawanan dan memukul Pak Kapten Sutiman ini. Pak Kapten Sutiman lalu dibawa ke masjid, sedangkan rombongannya sudah melarikan diri. Itu ya Mbak. Mobilnya ketinggalan satu. Nah Mbah sendiri terus waktu tanggal 7 itu terjadi penyerbuan katanya ke sini. malam Tanggal itu ya. Malam Selasa. Malam Selasa.
Kan tasik ning Musim. Fungsi. Udah fungsi. Baju bisa. Seperti mana di Gaworono aku baju. Udah mengungsi semua. Kabeh Kabeh sak anak-anakku kabeh boleh-boleh ning ndi iki mbuh maune. Heeh. Tapi ketemune ning Kidul kono. Mbah ngungsi itu waktu itu kemana? Aku musiku mau niki yang proyek Pancasila. Proyek Pancasila. Terus sampai pindah nang tinggalnya Sari. Sendang Sari. Sendang Sari. Lu kan lagu san. Balik meneh pindah rene. Balik meneh nang proyek. Balik ke sini tapi di rumah ini enggak? Enggak, ngungsi. Ngungsi. Iya. Cek ngungsi. Waktu itu Mbah ngungsi itu pergi dari rumah ini pirang tahun, Mbah? 11 tahun. Jadi Mbah ini mengungsi dari sini itu selama 11 tahun. Karena rumah Mbah ini dipakai untuk markas tentara. Lokasi ini tetap dijaga oleh tentara, nggak boleh warga masyarakat masuk ke lokasi ini. Dan Mbah ini mengungsi sampai 11 tahun. Sampai terjadinya reformasi, lalu para jamaah yang ditangkap juga dibebaskan oleh pemerintah, baru boleh ya Mbah. Tahun berapa Mbah mulai masuk ke sini Mbah? Mulai masuk rene lah 2000. 2000. 2007. 2007. Yo ora 2007. Matur rene. Seneng kene 2007. Konsep 2000. Jadi tahun 2000 baru bisa kembali lagi ke rumah ini, Mbah ini. Berkat bantuan teman-teman dari LBH Jakarta, Kontras dan Komite Semalam serta LBH Bandar Lampung. Nah, saat Mbah Mardi ini mengungsi, teman-teman ya, mengungsi ke ini. Jadi Mbah Mardi ini juga punya tanah di sini sekitar 2 hektar tanah kebunnya. Pada waktu itu juga ditinggal. Nah, tanah ini itu hasilnya diambil oleh, kita juga nggak tahu, tapi menurut Mbah Mardi itu diambil oleh pihak ini, aparat militer yang ada di sini, yang berjaga di sini. Nah, saat ini saya mendapatkan informasi tanah yang ditempati oleh Mbah Mardi ini diklaim saat ini milik saudara Hendro Priyono. Hendro Priyono ini adalah komandan Korem pada saat penyerangan berlangsung di sini. Yang menurut keterangan dari beberapa warga yang di sini, ini saya mendapatkan informasi saat ini tanah ini semua sudah diklaim milik Hendro Priyono sebanyak 7 hektar. Nah, ini juga harus nantinya juga harus diperjelas oleh pemerintah bahwasanya bagaimana tanah ini saat ini bisa menjadi milik Hendro Priyono, sedangkan warga di sini seperti Mbah Mardi belum pernah menjual tanahnya, begitu. Nah, ini teman-teman, ini adalah sungai kecil yang menghubungkan di sawah atas tadi ya, yang di pondok pesantren tadi, dan mengalirnya ke bawah sana. Nah, ini yang sempat dulu disebut Sungai Merah. Karena apa? Karena di sungai ini dulu korban itu berjatuhan di sawah itu. Nah, berjatuhan dan darahnya itu mengalir ke sungai ini. Sungai ini sempat menjadi merah semua karena darah dari para korban peristiwa Talangsari itu sendiri. Nah, ini setelah peristiwa itu aparat TNI melakukan pembangunan ya di desa. Ini salah satunya. Bakti TNI ya. Nah. Kalau melihat tanggal bangunnya, ini tanggal 16 Juli 1989. Itu berarti 5 bulan setelah peristiwa Talangsari itu terjadi. Ya, ini
ini kawan-kawan sedikit ulasan kita tentang peristiwa Talang Sari Lampung 1989. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Thank you.